Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini saya Miasri Alhaj Ibnu Jarni SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Buton, Kabupaten Buton, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademi. Baik, di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Desi, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya adalah nanti agar ketika Ibu Desi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu, nantinya Ibu bisa menjadi lebih siap dan juga bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita sudah bahas setelah ini. Baik, di dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Baik, sebelum pertanyaan saya lanjutkan, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ada pun beberapa hal yang saya akan tanyakan. Kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu terapkan itu apa tujuan pembelajarannya? Kebetulan nanti yang akan saya ajarkan di kelas itu tentang pengubinan. Jadi tujuan pembelajaran di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama memahami konsep tentang pola pengubinan. Yang kemudian pengelompokan pengubinan benda berdasarkan bentuknya, warnanya ataupun ukurannya. Dan yang ketiga menunjukkan kemampuan dalam membedakan benda berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, baik. Berarti dalam tujuan pembelajarannya itu memang ada fokusnya kepada siswa itu ayat 3 tentang pengubinan. Baik. Dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira area pengembangan yang Ibu hendak akan dicapai kepada peserta didik itu kira-kira apa? Areanya itu di dalam pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep itu siswa mampu mengetahui pengubinan itu seperti apa. Kemudian pengubinan itu untuk benda itu mereka bisa mengelompokkan dari warna, dari bentuk ataupun dari ukuran. Oke, berarti dia lebih di konsep pengubinannya ya. Oke, baik. Model pembelajaran, kira-kira model pembelajaran yang seperti apa yang Ibu akan terapkan nanti ketika dalam pembelajaran ini? Insya Allah dalam proses pembelajaran nanti saya akan menerapkan model pembelajaran cooperative learning, karena di situ anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka akan saling bekerja sama sehingga di situ bisa kita melihat dalam bentuk kerjasamanya seperti apa, dalam bentuk pemahaman dalam bekerja sama seperti apa. Oke, berarti dia fokusnya di pemberian tugas kelompok ya. Setelah itu strategi pembelajaran apa yang Ibu siapkan di dalam kelas itu? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi di sini saya menggunakan dari pendekatan pembelajaran itu saya menggunakan 3, yaitu dari auditori di mana saya akan menjelaskan tentang materi tentang pengubinan, jadi anak-anak menyimak. Kemudian dari visualnya itu saya akan menempelkan gambar-gambar tentang pengubinan dan anak-anak akan mengamati. Kemudian dari kinestetiknya anak-anak akan disajikan media yang mereka bisa lihat secara langsung, mereka bisa pegang dan mereka bisa langsung mempraktekkan. Kemudian dari segi diferensiasi untuk penilaian ada 3 tingkatan juga, dari tingkat kesulitan yang mudah, yang sedang, dan yang sulit. Oke.
Luar biasa strategi yang dipersiapkan nantinya ke depannya. Berarti dari cerita Ibu tadi prosesnya itu dia berfokus pada diferensiasi apa? Proses saja ya. Oke, baik. Mungkin hal-hal yang saya tanyakan pra observasi ini hanya cukup sampai itu Ibu. Mudah-mudahan nanti untuk kegiatan observasinya ke depan lebih lancar. Amin. Oke. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan pra observasi di dalam kelas ya. Kira-kira Ibu sasaran kelasnya ini kelas berapa? Kelas 1. Oke, sasaran kelasnya kelas 1. Jam pelaksanaannya Ibu? Jam pertama. Oke, jam pertama. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya dan saya mengharapkan nanti pertemuan ke depan untuk kita observasi kembali. Oke, baik. Sekian dari saya kegiatan pra observasi coaching supervisi akademik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Di video kali ini saya akan melaksanakan observasi kepada rekan sejawat saya di Polisi. Kami telah melaksanakan kegiatan pra-observasi di video sebelumnya. Nah, sekarang tibalah kegiatan aksi observasi. Bagaimana Ibu Desi? Sudah siap? Oke. Sekarang Ibu melaksanakan kegiatan observasi yang saya amati. Jadi saya berada di belakang ya. Oke, baik. Sekarang mari kita simak observasi pada rekan sejawat saya Ibu Desi. Konsentrasi dimulai. Buka mulut tertawa 3 kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Bapak Ibu guru hebat. Di video kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Setelah di video kemarin kami sudah melaksanakan action observasi di dalam kelas. Jadi hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Sebelumnya terima kasih atas pendampingan individu saya yang bersedia mendampingi saya sampai saat sekarang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan pasca observasi saya. Baik, adapun tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana atau kita merefleksi kembali sejauh mana model pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas, terkhusus untuk Ibu Desi. Baik, sebelumnya Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat ya. Alhamdulillah. Jadi memang sebelum saya sampaikan, ada beberapa catatan-catatan kecil yang saya catat. Ada juga beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Kira-kira bagaimana? Ibu siap? Siap. Oke deh. Baik, yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu? Perasaan Ibu ketika melaksanakan action observasi kemarin. Perasaannya? Ya, agak deg-degan juga sedikit. Sebenarnya ini bukan kali pertama untuk diobservasi, karena biasanya kepala sekolah yang melakukan observasi. Cuma ini untuk kali pertama untuk sesama rekan sejawat. Jadi agak-agak deg-degan sedikit. Lumayan. Nah, jadi memang perasaan deg-degan itu selalu ada, walaupun kegiatan yang kita laksanakan itu mungkin sudah terbilang terulang, pasti ada memang perasaan. Terus ketika melaksanakan pembelajaran, kehadiran supervisor itu memang deg-degan ya? Ya. Oke. Sangat berpengaruh. Oke, baik. Ya, kira-kira Ibu bisa ceritakan kembali kepada saya tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di dalam kelas. Kelas sedikit saya bercerita tentang pembelajaran kegiatan observasi kemarin di dalam kelas. Kemarin itu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran bidang studi matematika tentang pola pengubinan. Metode yang saya ambil adalah berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini ada dua, berdiferensiasi proses ya. Ada dua di bagian pembelajaran dan evaluasi. Untuk pembelajarannya sendiri saya menggunakan yang auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian untuk penilaiannya, evaluasinya, lembar evaluasinya berbeda. Mulai dari anak-anak yang kemampuannya kurang, sedang, dan baik. Model pembelajaran juga saya menggunakan cooperative learning. Jadi anak-anak di situ bekerja sama secara berkelompok. Oke, baik. Berikut dari jadi tadi Ibu telah bercerita tentang proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dari gaya belajar dengan lembar evaluasinya. Dari kira-kira dari yang Ibu ceritakan tadi, proses pembelajaran tadi, hambatan yang ada tidak hambatan yang terjadi pada saat mempersiapkan dulu, misalkan sebelum kita sebelum kita mengajar, pada saat mempersiapkan merancang pembelajaran, mungkin dari medianya atau apanya, kira-kira hambatan ada apa tidak? Kalau untuk saat proses perancangan pembelajaran itu, alhamdulillah sih lancar-lancar saja. Oke. Berarti memang tidak ada hambatan. Dia barusan perencanaan ini, belum actionnya. Jadi memang dalam mempersiapkan pembelajarannya itu, alhamdulillah tidak ada hambatan ya. Oke, kira-kira kalau di dalam proses pembelajaran yang Ibu terapkan itu, adapun area pengembangannya itu mungkin seperti yang kita
yang ibu bilang area pengembangan itu di konsep pengubinan. Kira-kira hambatan apa saja yang ibu dapatkan ketika melaksanakan proses pembelajaran yang ibu hendak capai di dalam kelas? Kalau dalam proses pembelajarannya tentu pasti kita akan mengalami banyak hambatan atau kendala, karena kita juga tidak mengetahui, tidak bisa memastikan kondisi apa yang akan terjadi saat kita mengajar. Seperti contohnya kemarin saya kan memakai strategi model pembelajaran cooperative learning. Nah, maka saya membagi menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok kalau nggak salah kemarin. Dan dia heterogen, bermacam-macam tingkat kemampuannya. Jadi dalam satu kelompok itu tidak semua harus pandai atau tidak semua harus kurang. Dia ada yang pandai, ada yang tidak. Nah, inilah juga yang jadi kendala. Yang pandai mungkin dia akan cepat memahami apa yang diinstruksikan di dalam kelas. Tetapi yang jadi kendala ini yang belum paham ini. Yang belum paham ini dia mempengaruhi di dalam kelompoknya itu. Entah dia cuma duduk, entah dia mengganggu teman yang sedang bekerja, ataupun mungkin dia akan keluar dari kelompoknya. Dia pergi kemana, itu yang tidak bisa kita tolerir, karena kita juga di situ banyak beberapa kelompok. Tidak mungkin kita akan harus satu-satu saja yang kita perhatikan. Harus banyak kelompok yang kita perhatikan. Itu hambatannya. Oke, berarti memang hambatan yang terjadi itu pada proses pembelajaran. Ada memang siswa mungkin yang kurang atau memang tidak sama sekali dalam pemahaman menerima pembelajarannya itu ya. Baik dari yang ibu ceritakan tadi, kira-kira kalau misalkan ibu mengambil solusi, ibu yang ambil solusi untuk mengurangi hambatan yang ibu dapat selama pembelajaran kemarin. Solusinya kira-kira seperti apa yang ibu akan ambil dari hambatan-hambatan itu? Solusinya mungkin saya akan lebih memahami dulu karakteristik anak yang ada dalam kelas masing-masing. Setelah itu saya akan mencoba menggunakan strategi atau model pembelajaran yang lebih tepat, yang lebih sesuai untuk kelas itu. Misalnya saya memakai strategi tutor sebaya, atau bisa juga kelompok, tetapi dalam jumlah kelompoknya itu lebih minimalisirnya, lebih kecil gitu, lebih sedikit anggotanya. Yang tadinya satu kelompok bisa 5 orang, mungkin saya perkecil jadi 3 orang. Jadi kita lebih bisa mengontrol kegiatan mereka, dan mereka lebih aktif karena cuma sedikit kelompoknya. Tanggung jawabnya juga lebih besar. Iya, benar. Oke, baik, sangat luar biasa solusi yang ibu ambil tadi. Mungkin dari memahami karakter, awalnya kita harus memahami dulu karakteristik peserta didik. Setelah memahami baru kita memilih atau memakai metode-metode dalam pembelajaran. Maksud memakai tutor sebaya, itu sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin yang terakhir ini, setelah kita melakukan solusinya tentang hambatan yang dihadapi di dalam kelas, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Kapan rencana aksi ketika kita sudah mengetahui kekurangan? Setelah mengetahui kekurangan kan kita melaksanakan solusi. Setelah itu kapan akan dilaksanakan ketika sudah melakukan solusi untuk hambatan-hambatan yang ibu jelaskan tadi? Rencana aksinya kapan? Jadi pembelajaran berikutnya. Oke. Mungkin dengan materi yang berbeda. Oke, baik. Jadi memang proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dari yang ibu ceritakan tadi, dari proses pembelajarannya, adapun juga capaian pembelajarannya, kira-kira ibu sudah mencapai area pengembangannya itu sudah tercapai? Untuk 100% sih belum, tetapi sekitar 80, 90 ya alhamdulillah. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan ibu, solusi-solusi yang ibu ambil. Saya sangat mengapresiasi.
Ya, jadi oke, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Setelah saya ajukan, ada catatan-catatan kecil yang saya buat ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran, ketika saya mengobservasi Ibu di dalam kelas. Adapun catatan yang saya buat itu untuk mencapai pengembangan yang Ibu terapkan dengan strategi itu, saya sangat mengapresiasi. Tentunya Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus proses berdiferensiasinya itu sudah jelas, dia fokusnya di proses proses itu terlihat pada model pembelajaran. Model pembelajaran yang Ibu sajikan itu yaitu memberikan beberapa gambar-gambar kepada peserta didik, yaitu dari prosesnya. Terus penilaiannya, Ibu memberikan LKPD yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, baik, terima kasih. Sekian video pasca observasi yang saya laksanakan untuk memenuhi tugas di modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Saya undur sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.